Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Lailatul Muna. Saya akan menjelaskan tentang model humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education oleh John Dewey dan romantic education G.N.G. Rousseau. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka berasumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, tapi juga dari segi sosial dan afektif, atau emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Kemudian, ciri-ciri model humanistik. Yang pertama, yaitu kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman, pengetahuan berharga untuk membantu perkembangan pribadi murid. Yang kedua, guru diharapkan mengembangkan kreasi sendiri dan mampu memahami tujuan dan kegunaan kegiatan yang mereka ciptakan. Ketiga, evaluasi kurikulum humanistik lebih memberi penekanan pada proses yang dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan model subjek akademik. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu-ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir pada masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Para pengembang kurikulum tidak perlu susah-susah menyusun dan mengembangkan bahan sendiri. Mereka tinggal memilih bahan materi ilmu yang telah dikembangkan para ahli disiplin ilmu, kemudian mengorganisasinya secara sistematis sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan siswa yang akan mempelajarinya. Selanjutnya, ciri-ciri model subjek akademik antara lain, yang pertama adalah tujuan berkurikulum subjek akademik, yaitu pemberian pengetahuan yang solid serta melatih siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Yang kedua, metode yang paling banyak digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Yang ketiga, organisasi isi atau materi pelajaran meliputi correlated curriculum, concentrated curriculum, integrated curriculum, dan problem solving curriculum. Yang terakhir, menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajarannya. Kemudian, saya akan beralih menerangkan tentang model rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Pendidikan bukan terjadi antara upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi dan kerjasama. Kerjasama ini terjadi bukan hanya guru dan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Dalam kurikulum ini, guru berperan menghubungkan tujuan peserta didik dengan manfaat lokal, nasional, dan internasional. Ciri-ciri model rekonstruksi sosial yaitu yang pertama, tujuan menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan yang dihadapi dan membangun kembali dunia ekonomi politik. Yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan adalah metode kooperatif atau kerjasama. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu evaluasi. Peserta didik diharapkan dapat menilai pembelajaran mandiri yang sudah dilakukan untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari. Model teknologi menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan penguatan ilmu tersebut, melainkan pada penguasaan kompetensi. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai satu manfaat dan keberhasilan. Ciri-ciri model teknologi yaitu tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Metode pengajaran bersifat individual dan kelompok.
Organisasi bahan ajar diambil dari berbagai disiplin ilmu. Evaluasi bersifat formatif dan sumatif. Model pendidikan gerak menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Program pendidikan gerak dimulai sejak tahun 1960-an yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, konsep ruang, konsep keterhubungan, atau konsep yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dan dalam keseluruhan konsep tersebut. Tujuan dari kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar, pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan eksploratori. Siswi akan didorong untuk mampu menganalisis tahapan gerakan ketika menggiring bola basket misalnya, dan menemukan posisi yang tepat ketika berada dalam permainan. Model pendidikan petualangan disebut juga dengan Adventure Education Curriculum. Pendekatan pendidikan yang menekankan pengalaman belajar yang melibatkan kegiatan petualangan, eksplorasi alam, dan tantangan fisik. Model ini dirancang untuk mengintegrasikan elemen-elemen petualangan seperti mendaki gunung, kemah, rafting, orienteering, dan kegiatan di luar ruangan lainnya ke dalam proses pembelajaran formal. Memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran yang kuat, terutama dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, kemandirian, serta pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dan budaya. Tujuan kurikulum ini mencakup pengembangan keterampilan. Yang terakhir adalah model pendidikan kebugaran, yaitu suatu pendekatan pendidikan yang didesain untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya kebugaran fisik, kesehatan, dan gaya hidup sehat. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, serta memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kebugaran yang optimal. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun tutur kata, saya ucapkan mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya. Terima kasih.